Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan alur cerita film inspiratif, kali ini saya akan membawakan sebuah film dengan tema yang berbeda, yaitu tentang olahraga tinju. Bukan hanya mengenai pertandingannya saja, tetapi juga cerita di balik petinju tersebut. Di dunia ini, siapa yang tidak mengenal Rocky Balboa? Seorang petinju paling nekat dan pantang menyerah, bahkan sampai menjadi juara dunia kelas berat selama 2 tahun. Namun itu adalah masa lalu, dan sudah menjadi kenangan. Kini Rocky sudah lama pensiun dari tinju profesional. Dia sering mengunjungi makam istrinya, yang sudah meninggal. Dia memiliki seorang anak yang bernama Robert. Yo, Robert. Namun sayang sekali, hubungan mereka tidak terlalu dekat. Seringkali Rocky menemuinya, namun Robert selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Rocky mengajak untuk makan malam di tempatnya, dengan tujuan mendekatkan hubungan mereka. Robert pun menerima ajakan tersebut, walaupun dengan setengah hati. Ternyata setelah pensiun, Rocky membuat sebuah restoran kecil. Dia selalu menceritakan perjalanan hidupnya sebagai petinju, kepada para pelanggannya. Berharap anaknya akan datang malam ini, ternyata Robert mendadak membatalkan janjinya. Ketika bersedih, Rocky selalu mengunjungi tempat kenangan masa lalunya. Dia merindukan masa-masa itu, terlebih kebersamaan dengan istri tercintanya. Imajinasinya sudah terlalu dalam, bahkan pikirannya sampai ikut larut di dalamnya. You're living backwards, Rocco! Temannya yang bernama Pauli selalu menyadarkannya, agar tidak terjebak pada kenangan tersebut. Baik itu kenangan baik ataupun buruk, semuanya adalah masa lalu. Karena Pauli pergi, akhirnya Rocky berkeliling sendirian. Dia pergi ke salah satu kafe yang dahulu sering dia datangi. Pelayan baru di sana, mencoba untuk berbicara dengannya. Sepertinya dia tampak begitu mengenal Rocky. Do I know you? Wanita itu bernama Mary. Ketika masih kecil, dia adalah gadis yang nakal. Rocky pernah menegurnya karena merokok, dan mengantarkannya pulang. Kenangan tersebut membekas di ingatannya, sampai sekarang. Tiba-tiba seorang wanita datang, dan memintanya minuman gratis. Dia tampak masih muda, namun berada di lingkungan yang salah. Rocky mencoba menasehatinya, tetapi wanita tersebut berbalik memarahinya. Ketika sudah larut malam, Rocky ingin mengantar Mary untuk pulang. Gerombolan anak muda tersebut tiba-tiba muncul, dan menghinanya. Awalnya Rocky membiarkannya. Namun ketika mereka merendahkan Mary dengan kata kotornya, Rocky sudah tidak bisa bersabar. Dia langsung mendatangi, dan menggertaknya. Nyali orang itu langsung hilang, kemudian meminta maaf. Di dalam hati, Mary sangat berterima kasih pada Rocky. Sekarang ini, Mary tinggal di sebuah rumah yang sangat kecil. Dia tidak tinggal sendiri, namun bersama anaknya, yang bernama Steps. Sudah lama dia bercerai, sehingga mengurus anaknya sendirian. Melihat hubungan antara orang tua dengan anaknya, Rocky ingin melakukan sesuatu. Sebelum pergi, dia memberikan mereka voucher makan gratis, di restoran miliknya. Dan berharap, dengan hadiah ini, hubungan mereka akan selalu baik. Hari berikutnya, seperti biasa, Rocky selalu menyambut pelanggannya. Kadangkala, terdapat temannya yang berbuat aneh, namun Rocky membiarkannya. Tiba-tiba ada seseorang yang mencarinya. Sesuai yang diharapkan, Mary dan anaknya datang ke sini. Here, why don't you sit down? Yeah, sure. Di lain tempat, Robert sedang di kafe bersama teman-temannya. Semua orang fokus pada sebuah acara di televisi. Mereka memanfaatkan teknologi komputer untuk membuat simulasi pertandingan tinju. Pertandingan antara juara dunia saat ini dengan legenda di masa lalu, yaitu Rocky Balboa. Juara dunia tinju saat ini bernama Dixon. Dia adalah petinju yang hebat dan belum pernah kalah. Namun melihat lawannya tidak seimbang dan selalu kalah di ronde pertama, penonton menjadi tidak respect padanya. Acara televisi itu pun mengundang perhatian dari Dixon dan teman-temannya.
Tentu saja ada pihak yang mendukungnya, dan ada juga yang mendukung Rocky, dengan segala macam analisanya. Ketika simulasi itu dimulai, tampak Dixon langsung menyerang Rocky dengan cepat. Namun tiba-tiba, Rocky berbalik menyerangnya. Tanpa menghentikan serangan, Rocky berhasil menjatuhkan Dixon. Kebanyakan penonton tampak senang dengan hasil itu, kecuali Dixon. Selain dia, ternyata Robert juga tidak nyaman dengan situasi ini. Di depan, semua orang membicarakan nama besar ayahnya, yang membuat dirinya sendiri menjadi tidak terlihat. Kembali ke tempat Rocky. Setelah makan malam, dia mengantar Mary dan anaknya kembali ke rumah. Melihat anak itu sudah besar, Rocky ingin memberikannya sebuah pekerjaan. Dengan begitu, dia berharap agar ekonomi keluarganya bisa sedikit terbantu. Mendengar penawaran itu, Mary dengan senang hati mengizinkannya. Pagi harinya Rocky langsung membawa Steps untuk pergi ke tempat penampungan anjing. Rocky berencana memiliki sebuah peliharaan. Melihat anjing tua yang sudah tidak berdaya, dia seperti melihat dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rocky memilih anjing itu. Malamnya Paulie tiba-tiba datang, dan langsung menyalakan televisi. Rocky pun heran, kenapa dia tampak tergesa-gesa. Ternyata Paulie ingin melihat siaran ulang, mengenai pertandingan simulasi tinju semalam. Rocky juga ikut kaget ketika menontonnya. Namun yang menjadi perhatiannya adalah komentar yang ada, yang menyatakan bahwa dia sudah cukup tua, dan sudah tidak ada harapan lagi di dunia tinju. Bukannya pasrah dan putus asa, yang dilakukan Rocky malah sebaliknya. Dia bercerita pada Robert, bahwa dia akan kembali ke dunia tinju. Bukan untuk skala besar, tetapi hanya untuk pertandingan kecil. Namun Robert tidak sependapat, dengan keinginan Rocky tersebut. Ayahnya pernah meraih segalanya, dan sudah tidak perlu pembuktian lagi. Apalagi kini dia sudah tua, dan saat ini sudah bukan eranya lagi. Rocky pun menceritakan masalah ini kepada Paulie. Selama ini, dalam dirinya dia terus memendam berbagai macam perasaan. Dari kecemasan, kesepian, sampai dengan rasa kehilangan. Dengan kembalinya dia bertinju, dia berharap agar semua perasaan tersebut bisa berangsur hilang, dan tidak membebaninya lagi. Hari berikutnya, Rocky mengajukan kembali izinnya, sebagai petinju profesional. Dia sudah lulus, dari berbagai macam tes yang ada. Tetapi walaupun begitu, asosiasi tetap tidak memberikannya izin. Mereka melihat bahwa era dari Rocky sudah lewat. Namun Rocky tetap kuat pada keinginannya. Bukan secara kompetitif bersaing untuk menjadi juara, namun yang dia inginkan cukup sederhana. Yaitu diperbolehkan untuk bertinju lagi. Melihat kegigihannya itu, pihak asosiasi memberikannya izin. Kabar kembalinya Rocky ke dunia tinju sudah tersebar, bahkan sampai telinga Dixon, sang juara dunia saat ini. Manajernya memiliki sebuah ide, untuk memperbaiki namanya di hadapan para penonton. Dia ingin mengadakan pertandingan persahabatan, antara Dixon dengan Rocky. Dengan alasan dana yang terkumpul sebagian untuk sumbangan, inilah cara terbaik menaikkan popularitasnya. Di dalam hati, Dixon juga memiliki masalahnya sendiri. Dia pergi ke tempat mantan pelatih yang membesarkannya dahulu, untuk meminta saran. Selama ini, Dixon belum pernah bertemu lawan yang seimbang. Walaupun sudah menjadi juara dunia, dia belum memiliki hati seorang juara. Di lain tempat, Rocky mendatangi Mary. Karena resepsionisnya sedang cuti karena hamil, dia ingin mengajak Mary bekerja di tempatnya. Sudah berkali-kali mendapatkan bantuan, Mary semakin curiga. Rocky menjelaskan, bahwa dia tidak memiliki maksud lain kepada Mary. Baginya, untuk melakukan suatu kebaikan tidak memerlukan alasan, seperti balas budi dan lainnya. Mendengar niat tulus darinya, Mary menerima pekerjaan itu. Kabar buruk menimpa Paulie. Dia dipecat dari pekerjaannya.
Di restoran milik Rocky, dia menceritakan kekesalannya. Why? I retired. Rocky yang sudah lama mengenal, memahaminya. Dan dia tahu, temannya tersebut akan baik-baik saja, ketika sudah tenang. Setelah mengurus Pauli, ada tamu lain yang mencari Rocky. Dia adalah manajer dari Dixon. Melihat antusiasme penonton, ketika ada simulasi pertandingan Dixon dan dirinya, manajer itu mengajukan sebuah penawaran. Dia ingin melaksanakan pertandingan persahabatan antara Dixon dengannya. Tentu Rocky tidak menyangka, kembalinya dirinya langsung menarik perhatian sang juara dunia. Dia sama sekali belum memulai latihannya, sehingga belum tahu kondisi fisiknya saat ini. Oleh karena itu, dia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. I really gotta think about this. Absolutely. Dari kecil, Mary sangat mengenal sifat dari Rocky. Sehingga dia tahu, kesempatan seperti inilah yang selalu ditunggu olehnya. Melihat Mary mendukungnya, Rocky mulai memantapkan hatinya. Mereka mengumumkan ke publik, bahwa akan dilaksanakan pertandingan yang akan terukir dalam sejarah. Antara juara dunia saat ini, yaitu Dixon, dengan legenda di masa lalu, yaitu Rocky. Robert yang melihat berita itu pun kaget, dan ingin menemuinya. Mengira Robert akhirnya mendukung, yang terjadi malah sebaliknya. Now with all this going on, this is gonna be worse than ever. Kali ini, dia mengeluarkan semua kekesalan yang dia pendam. Selama ini rekan kerjanya mau menganggapnya, karena nama besar ayahnya. Dia tertekan, dan merasa kemampuannya sendiri tidak dihargai. Akhirnya dia menyalahkan ayahnya, atas semua yang terjadi. Sebenarnya Rocky sadar, bahwa Robert memiliki masalah dalam dunia kerjanya. Dia ingin membantunya dengan mendekatkan diri, namun selalu gagal. Karena semua sudah saling terbuka, Rocky menasehatinya. Dunia tidak selalu berisikan hal yang indah, namun juga hal kejam dan buruk. Seringkali, hal yang diinginkan walaupun benar, tidak akan terwujud. Namun ketika menyalahkan orang lain atas kegagalan hidupmu, disitulah kegagalan yang asli benar-benar terjadi. Kamu dikatakan bisa menjalani hidup, apabila mampu bertahan dari segala macam masalah. Robert terdiam, dan memikirkan semua perkataan tersebut. Esoknya, dia kembali menemui ayahnya. Semua yang dikatakannya benar. Robert memutuskan keluar dari pekerjaan yang membuatnya tidak nyaman. Kali ini dia hanya ingin bersama ayahnya dan memberinya dukungan. Akhirnya Rocky memulai latihannya kembali dengan tim lamanya. Dan Pauli, dia sudah kembali bersemangat dan ikut membantu. Dengan fisiknya yang sudah tua, Rocky harus memulainya dari awal. Dari mulai melatih stamina, sampai dengan ototnya. Latihan berat ini dia jalani setiap hari, tentu dengan dibantu timnya. Walaupun tersiksa, tidak ada pikiran di benaknya untuk berhenti. Semangat pantang menyerah itulah, yang membuatnya berhasil melewatinya. Pertandingan akan dilaksanakan di Las Vegas. Walaupun baru tes fisik, penonton sudah sangat antusias. Mereka berdua pun lolos dalam pemeriksaan standar berat badan. Tiba-tiba Dixon memanggilnya. Mengingat ini hanyalah pertandingan persahabatan, dia ingin agar mereka berdua tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun Rocky sepertinya tidak sepakat. Yo, ain't you a little scared? Walaupun sudah tua, dalam setiap pertandingan dia selalu serius. Tidak bisa diajak bekerja sama, Dixon pun akan bersungguh-sungguh. Pertarungan yang paling ditunggu, antara Dixon dengan Rocky akan berlangsung. Seluruh arena sudah penuh dengan penonton. Rocky pun sudah menyiapkan hati dan pikirannya, untuk pertandingan ini. Komentator tidak banyak berharap padanya, karena memang masanya sudah lewat. Namun mereka tetap ingin melihat penampilannya, sosok legenda yang dahulu pernah menjadi juara 2 kali berturut.
Ketika memasuki arena, semua penonton bersorak memberinya semangat. Berbeda dengan Dixon. Ketika dia datang, penonton mengejeknya. Bahkan Mike Tyson, salah satu legenda tinju, datang dan beradu mulut dengannya. Saat ini, kedua kubu sudah berada di atas ring. Pertandingan akan dilaksanakan dalam 10 ronde. Baik Rocky maupun Dixon, sudah bersiap. Terlihat seluruh penonton sudah tidak sabar, ingin segera menyaksikannya. Let's get ready to rumble! Robert selalu ada di belakang mendukungnya, sehingga tidak ada alasan baginya untuk mundur. Dan akhirnya, pertandingan ronde pertama dimulai. Dikira akan main aman, dari awal Rocky langsung menyerangnya. Dixon yang terpancing pun langsung membalasnya, sampai ronde pertama berakhir. Jumlah pukulan Dixon yang mengenainya lebih banyak, berkali-kali lipat. Bahkan di ronde kedua ini, Rocky akhirnya terjatuh. Dia masih mampu bangun, namun langsung dihajar kembali. Rocky mampu berdiri untuk kedua kalinya. Tidak mau terus terpojok, dia mulai membalasnya. Dixon pun mencoba memukul rusuknya, namun tangannya terkilir. Melihat kesempatan itu, Rocky langsung memukulnya bertubi-tubi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Dixon terjatuh. Bahkan ketika bangun, Rocky mampu terus menyudutkannya. Fisik Rocky sudah jauh menurun, namun mentalnya sebagai juara masih melekat padanya. Ronde-ronde selanjutnya berlangsung dengan sengit. Mereka yang melihat, sudah tidak menganggap bahwa ini hanyalah pertandingan persahabatan. Yang mereka saksikan, seperti pertarungan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Mereka berdua saling membalas satu sama lain. Umur dan gelar sudah mereka lupakan. Di pikirannya, mereka harus mengalahkan lawan di depannya. Pertarungan seperti inilah, yang selalu ditunggu oleh penonton. Bukan lagi masalah teknik, melainkan juga pertarungan antara mental kedua petinju. Dari setiap pukulan yang diterima, Rocky mengingat kembali segala kenangan masa lalunya. Perasaan yang dipendamnya akhirnya keluar. Pukulan demi pukulan, membuat hatinya terbebas dari kurungan masa lalu. Dan kali ini adalah ronde ke-10. Ronde terakhir dan paling penting, untuk menentukan siapa juaranya. Rocky tampak sempoyongan, namun memaksa untuk terus bertarung. Satu pukulan telak, berhasil mendarat padanya. Semua terdiam dan menganggap bahwa ini sudah berakhir. Namun Rocky adalah Rocky. Seorang legenda tinju dunia, yang tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Penonton mulai bersorak, dan meneriakkan namanya. Dengan tenaga yang tersisa, dia terus menyerang tanpa henti. Bahkan Dixon terpancing dengan perjuangannya, dan ikut melakukan hal serupa. Pertandingan sudah berakhir. Mereka berdua menampilkan pertarungan yang luar biasa. Dixon kagum dengan Rocky, dan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Berdasarkan poin yang diperoleh, Dixon berhasil memenangkannya. Namun di sisi lain, Rocky berhasil memenangkan hati dari para penonton. Semua bersorak menyebut namanya. Seorang legenda hidup, yang menjadikan inspirasi banyak orang. Dan film pun, berakhir sampai di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa memukul sekeras kehidupan. Tapi ini bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul. Ini tentang seberapa keras kamu dipukul, dan terus maju.
Itulah caranya menjadi pemenang dalam kehidupan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.